Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Reni Destrenta, NPM 2015-0148. Saya dari Universitas Merdeka, Fakultas Hukum. Saya datang sini untuk melaksanakan tugas hukum otonomi daerah. Adapun judul yang saya angkat adalah identifikasi penerapan UIT di Kota Batam. Berikut saya ada beberapa menyiapkan pertanyaan yang saya berikan ke Bapak untuk permasalahan yang dihadapi di Kota Batam saat ini. 1. Apa dasar hukum sehingga Kota Batam diberlakukan UIT dalam hal pengelolaan penguasaan tanah? Yang kedua, persepsi atau dinamika yang terjadi di masyarakat Kota Batam terhadap penerapan UIT dan munculnya berita media tentang penghapusan UIT. Cukup sekian, terima kasih Pak. Baik, Bu Reni, saya akan coba untuk sedikit memberikan pendapat secara hukum, secara aturan atau regulasi yang ada, di mana berbicara dari pemaparan tadi tentunya di sini lebih kepada implementasi penerapan uang wajib tahunan, atau kalau dulu disebut WTO karena waktu itu terbit awalnya di tahun 1970-an, itu WTO itu adalah uang wajib tahunan otorita. Tapi saat ini WTO sendiri telah berganti dengan hilangnya otorita, karena otorita sendiri telah berubah menjadi BP Batam sebagai badan layanan umum. Kalau BP Batam sendiri munculnya cikal bakal BP Batam sendiri dimulai dari adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007, Undang-Undang FTZ, Region atau Kawasan Pulau Bebas Batam, Bintan, Karimun, di mana peraturan pelaksanaannya PP Nomor 46 untuk Batam, 47 untuk Bintan, 48 untuk Karimun, dan yang untuk Batam PP Nomor 46 juga telah mengalami perubahan. Perubahan pertama terbitnya PP Nomor 5 dan Nomor 6. Nomor 5 terkait peralihan otorita menjadi PP Batam, dan perubahan dari PP 46 yang dua sekaligus tadi, nomor PP nomor 5 dan nomor 6. Dan nomor 6 itu adalah terkait pengelolaan keuangan pada BP Batam, dan di sana ada penegasan terkait PP nomor 6 menyatakan bahwa BP Batam adalah sebagai badan layanan umum atau BLU, yang umum dikenal sebagai sebutan BLU. Artinya semua pergerakan atau pertanggungjawaban keuangan itu berada di bawah Kementerian Keuangan, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan anggaran itu akan dituangkan di dalam peraturan Menteri Keuangan, dan aturan teknisnya dibuat dalam bentuk peraturan kepala BP Batam. Khusus untuk lahan biasa disebut Perkap, penyelenggaraan pengelolaan pertanahan atau pengelolaan lahan. Baik, untuk yang pertama, dari mana itu UIT dan apa dasar hukum itu? Uang wajib tahunan, kalau dulu disebut WTO dan sekarang kita sebut uang wajib tahunan BP Batam, itu dasar acuan penerapan UIT itu sendiri mengacu kepada Permendagri nomor 1 tahun 1975. Permendagri nomor 1 tahun 1975, di mana di sana ditekankan dan dinyatakan terkait dasar penerapan uang wajib tahunan. Dan uang wajib tahunan itu sendiri merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Pokok Agraria, di mana pemahaman dari UIT adalah uang wajib tahunan dan atau ganti rugi administrasi negara. Jadi dia adalah PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Berbeda dengan PBB. Karena nanti kenapa saya sampaikan ke sana? Karena nanti PBB akan berbicara pajak bumi bangunan, dan kekinian tentu orang akan bertanya, kenapa di Batam sudah ada PBB, sudah ada WTO? Ini perlu kita jelaskan secara aturan, dan
kita juga berharap dari regulasi yang ada, apalagi terbit kita yang berlatar belakang hukum untuk lebih memahami secara baik. Oke. Tadi penerapan WT sendiri, penerapan tarif dan mekanismenya diatur dalam Permendagri nomor 1 1975. Nah, pertanyaannya kapan Batam mulai menerapkan yang namanya uang wajib tahunan atau uang wajib tahunan otorita pada saat itu? Uang wajib tahunan otorita dimulai setelah terbitnya Kepres nomor 41 tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam, di mana kalau kita buka di dalam Kepres 41 tahun 73 itu di pasal 6, saya bacakan sedikit. Di pasal 6 jelas disebutkan bahwa hak pengelolaan diberikan kepada BP Batam. Itu pasal 6 ayat 2. Hal-hal yang bersangkutan dengan pengurusan tanah di dalam wilayah daerah industri Pulau Batam dan dalam rangka ketentuan tersebut pada ayat 1, pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang agraria, yang mana antara lain seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Otorita Batam. B. Hak pengelolaan tersebut adalah memberi kewenangan bagi Otorita Batam dalam hal merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaannya, menyediakan bagian-bagian tanah tersebut untuk pihak ketiga atau yang sering disebut untuk investasi ataupun pihak ketiga dalam hal ini masyarakat. Dan yang paling penting lagi, di Kepres ini jelas disebutkan bahwa Kepres nomor 41 tahun 73 pasal 6 ayat 2 huruf B angka 4 disebutkan menerima uang wajib pemasukan, ganti rugi, dan uang wajib tahunan administrasi negara. Latar belakangnya dari sana, perkembangan otoritas sendiri melalui Kepres telah berkembang, Kepres berubah ada sampai 5 kali. Yang terakhir itu Kepres nomor 1 tahun 2005 kalau nggak salah ya. Saya ada sedikit gambaran perunutan dari struktur regulasi yang pernah terkait Kepres ini, bahwa Kepres yang terakhir terbit itu adalah Kepres nomor, saya ini kan, kita tidak salah, keputusan Presiden nomor 1 tahun 2005. Kepres RI nomor 25 tahun 2005 tentang perubahan kelima atas Kepres nomor 41 tahun 73 tentang daerah industri Pulau Batam. Nah, pertanyaan yang muncul tadi yang menarik, kenapa Batam diterapkan menggunakan WT? Ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan alokasi lahan yang ada di Pulau Batam, di mana Pulau Batam sendiri mulai dikembangkan sebenarnya bukan di Kepres 41, tapi di Kepres nomor 65 tahun 1970. Awal pelaksanaan pengembangan proyek Pulau Batam, dan pengembangan proyek Pulau Batam itu sendiri juga awalnya adalah untuk Pertamina, sehingga dulu yang diberi kewenangan terkait pengembangan Batam awalnya itu adalah untuk kepentingan perminyakan. Kalau istilah yang biasa disebut itu pengeboran minyak lepas pantai, dan itu Pertamina menggandeng Persero Batam. Nah, dalam perjalanannya terjadi krisis di tahun 80-an, sehingga pengembangan minyak yang tadinya niatnya untuk refinery minyak di Pulau Batam dipindah haluannya menjadi pengembangan melihat kawasan strategis, dulu sebutannya SIJORI, Singapura Johor Riyadh. Nah, kenapa sih Singapura Johor Riyadh itu menjadi daerah strategis? Itu juga tidak lepas dari adanya Batam terletak di kawasan Selat Malaka. Selat Malaka itu pelayaran tersibuk nomor 2 di dunia setelah Selat Dover di Inggris. Itu gambaran sederhana secara umum. Kita fokus kepada yang penerapan WT tadi. Uang wajib tahunan tersebut juga diatur dalam undang-undang. Kalau kita mengacu ke regulasi, awalnya tentu dimulai dari Undang-Undang Konstitusi. Di dalam Undang-Undang Konstitusi pasal 33 ayat 3 itu jelas disebutkan bahwa bumi, air, serta kekayaan yang terkandung dikuasai oleh negara dan digunakan atau dikelola untuk kepentingan masyarakat hidup banyak. Artinya di sini aset-aset negara itu sendiri juga dalam pengelolaannya diberikan kepada negara, dan negara dalam hal ini mendelegasikan ke instansi-instansi terkait seperti otorita yang ada di Pulau Batam. Nah,
dalam kondisi ini juga perlu kita sampaikan gambaran umum terkait penerapan WTO sendiri juga ini tidak terlepas dari dana pengembangan Batam itu sendiri. Salah satu contoh pengembangan uang wajib tahunan atau WTO yang ada di Pulau Batam itu juga bisa kita lihat dengan berdirinya 6 jembatan. Itu 6 jembatan kalau sekarang dikenal jembatan Barelang, sebenarnya urutannya itu dari Batam, Tonton, Nipa, Stoko, Rempang, Galang, Galang Baru. Itu ada 6 jembatan menghubungkan pulau-pulau ini dalam pengembangan wilayah kerja Otorita Batam. Itu diatur dalam Kepres nomor 28 tahun 92 menjadi daerah bonded zone. Nah, terkait uang wajib tahunan timbul di masyarakat. Kenapa di Batam ada WTO atau uang wajib tahunan sementara di daerah lain tidak? Ini yang menjadi menarik. Nah, belajar dari latar belakang tadi, kita juga harus memahami bahwa pengembangan Batam itu sendiri dana yang cukup signifikan di luar dana APBN pada saat itu yang dikucurkan pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan pengembangan perdagangan alih kapal di Pulau Batam, itu juga tidak terlepas dari adanya uang wajib tahunan tadi, WTO tadi. WTO tadi telah menjadi sumber dana yang sangat luar biasa. Pengembangan jembatan yang dibangun, kalau saya tidak salah ada di mengungkap fakta pembangunan Pulau Batam, dana pada saat itu sekitar 480 miliar lebih. Berarti itu dipakai uang WT itu juga dipakai untuk pembangunan Untuk masyarakat. pembangunan Pulau Batam. Ya, Pulau Batam. Untuk menjadi gambarannya, dan banyak sarana prasarana infrastruktur kita juga seperti pelabuhan, Skupang, pelabuhan Batu Ampar, Bandara Hang Nadine, dan beberapa fasilitas umum rumah sakit, dan ada lagi beberapa termasuk jalan yang ada di Batam dulu itu menggunakan uang wajib tahunan plus anggaran pendapatan negara APBN. Nah, tadi yang kita sampaikan penerapan itu dasar penerapan UIT yang diatur dalam aturan mulai dari tadi penerapan UIT-nya di Permendagri nomor 1975. Nah, dalam kenapa otorita di Kepres 41 tahun 73 nanti mungkin bisa dibuka lebih rinci dan lebih detail pasal-pasal mana yang mengatur tentang hal itu, dan itu tidak multitafsir, itu cukup jelas. Terus pertanyaan kedua tadi ini menarik Pak. Persepsi atau dinamika yang terjadi di masyarakat Kota Batam terhadap penerapan WT dan muncul berita saat ini tentang penghapusan WT. Berbicara tentang persepsi atau dinamika yang terjadi di masyarakat, kita juga tidak boleh menafikan bahwa itu adalah hal yang lumrah dan wajar. Kenapa? Karena Batam memang memiliki karakteristik atau dalam pengelolaan tanah atau lahannya memang berbeda dengan wilayah-wilayah lain di negara Republik Indonesia. Kalau di luar Batam itu ada hak atas tanahnya itu adalah hak milik. Kalau dalam legalitasnya disebut SHM, sertifikat hak milik. Nah, untuk yang Batam itu kebanyakan menggunakan sertifikat hak guna bangunan, walaupun aturan yang digunakan sebenarnya terkait hak guna Batam, dia menggunakan PP nomor 40 tahun 96 tentang HGB, HGWA pakai, dan sekarang juga telah dirubah mengacu kepada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Omnibus Law atau yang dikenal Undang-Undang Cipta Kerja. Itu diatur terkait hak pengelolaan itu di PP nomor 18 tahun 2021. Nah, masyarakat bertanya kenapa Batam harus ada WT. Latar belakangnya masyarakat tidak tahu, dan masyarakat Batam pada umumnya adalah pendatang dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Jadi itu suatu pertanyaan yang saya rasa tidak perlu kita terganggu, dan itu sah-sah aja. Apalagi sekarang juga ada pajak bumi bangunan, ada WT, ini suatu pertanyaan yang cukup unik dan harus dijawab secara aturan. Kalau kita berbicara secara ranah politik itu nanti arahnya kalau menurut saya kurang pada tempatnya lah. Jadi kita berbicara secara aturan regulasi yang ada, dan mungkin kalau ada teman-teman kita atau masyarakat yang mempertanyakan terkait hal itu,
ada baiknya kita sodorkan aja aturan-aturan yang ada. Tidak perlu ada perdebatan-perdebatan yang justru menimbulkan benturan-benturan. Nah, itu tadi berkaitan dengan kenapa masyarakat muncul dinamika atau persepsi di masyarakat, kenapa ada WT. Itu memang menjadi tugas kita untuk menjelaskan orang-orang yang melatar belakang hukum, apalagi seperti saya sendiri juga bagian dari pegawai di Otorita Batam yang sekarang menjadi WT. Nah, terkait penghapusan WT, satu yang harus kita pahami bahwa apapun aturan tentunya bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah kalau istilah di kita itu adalah kitab suci. Kitab suci tidak bisa dirubah. Tapi kalau aturan negara sepanjang untuk kepentingan yang lebih luas dalam penyelenggaraan negara bisa berubah. Untuk Dan saat ini Pak, untuk penghapusan WT itu bisa dibilang beritanya hoax. Bisa aja dilakukan penghapusan sepanjang diatur di dalam aturan yang disepakati di dalam pemerintahan. Artinya sebuah produk hukum berangkat dari 3 aspek. Artinya 3 aspek tersebut kalau dalam penyelenggaraan pemerintahan disebut dia eksekutif, legislatif, yudikatif. Meskipun dalam peranan pembuatan undang-undang sendiri atau aturan itu sendiri bisa dari pemerintah, tapi bisa juga dari legislatif terkait dalam legislasi dan pengawasan dari fungsi-fungsi DPR RI atau DPRD di tingkat 1 atau tingkat 2. Nah, terkait penghapusan sendiri, saya ingin menunjukkan kekinian yang terbaru ya, bahwa Kepres nomor 41 tahun 73 itu mengatur tentang hak pengelolaan yang ada di Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya. Yang menariknya, dan ini baru dilaksanakan oleh pemerintah, terbitnya Perpres nomor 65 tahun 2002 tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota Nusantara yang sekarang lagi hangat dibicarakan, IKN, di sana dibentuk otorita. Dan di Kepres nomor 65 tahun di Perpres nomor 65 tahun 2022 itu diatur terkait hak pengelolaan tanah oleh otorita IKN sendiri, dan di dalamnya menerapkan WT, dan kalau saya lihat mengadopsi hampir 90% Kepres nomor 41 tahun 73. Itu yang mungkin masalah seperti apa pasal-pasal dari itunya, WT segala macam, mungkin nanti kita sama, apalagi ini Bu Reni kan lagi semangat-semangatnya ini belajar hukum. Nah, coba nanti teman-teman diajak, ayo dibuat jadi satu diskusi, studi yang bisa menjadi kajian itu, bahwa Kepres 41 tahun 73 yang diterapkan otorita Batam ternyata juga di 18 April 2022 terbitnya Perpres nomor 65 hampir sama dengan otorita IKN dan otorita Batam itu memiliki kesamaan. Nanti masalah pasal-pasalnya silakan dibaca. Saya rasa cukup banyak sebenarnya yang mau saya sampaikan, tapi gambaran umumnya aja yang ini. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin dari teman-teman mau buat studi atau kita buat seminar atau apa, saya sangat mendukung, karena ini perlu diluruskan ke masyarakat terkait kenapa Batam diterapkan WT, uang wajib tahunan atau WTO kalau masyarakat sebut. Terus yang terakhir katanya ada isu dihapus. Ya mohon maaf, kita sebagai orang hukum semua bisa aja berubah, tapi diatur dengan aturan yang sah. Artinya kalau memang katanya WT dihapus bagaimana? Dihapus tentu ada peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh negara atau pemerintah. Kalau tidak, kita seperti saya juga sebagai pelaku di instansi pemerintah yang menangani terkait hak pengelolaan itu sendiri di pertanahan di Batam akan tunduk dengan aturan yang diterbitkan oleh negara. Terkait aturan-aturan, mungkin kalau Bu Ren ini sebagai pembanding kita masih banyak sebenarnya aturan, cuma waktu kita yang relatif singkat. Nanti saya bersedia, mungkin teman-teman, karena saya juga alumni dari Universitas Riau Kepulauan, program studi hukum, saya
alumni 2015. Teman-teman mungkin yang di Unrika banyak yang punya keinginan untuk mengetahui lebih dalam terkait apa itu WTO dan bagaimana penerapannya, sejarah Batam dan bagaimana dinamika yang terjadi saat ini dari aspek akademisi atau regulasi yang ada. Saya siap untuk Unrika juga kalau memang mau mengadakan seminar terkait pembahasan WT, saya sangat siap. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada yang kurang lebih, mungkin di lain pertemuan atau minta dipahamilah karena waktu kita yang relatif singkat. Oke, cukup jelas, padat. Pertanyaannya dijawab dengan ada dasar dan hukum-hukum yang Regulasi yang mengatur terkait ya. penerapan kebijakan atau induk pemerintah. Oke, cukup sampai di sini aja, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya memberikan pertanyaan. Cukup sampai di sini. Terima kasih dan selamat pagi, Pak. Sama-sama.